Ini hati-hati, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, karena dengan memutuskan tali silaturahim kita tidak layak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dulur-dulur PSHT dimanapun kalian berada, jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan PSHT Jaya. Jangan lupa subscribe Wiki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtada hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kepada para alim ulama warasatul anbiya yang dimuliakan Allah, bil khusus para ustaz-ustadzah, para sesepuh bini sepuh yang hadir, yang saya taati, juga yang saya ta'zimi seluruh ma'idah hasanahnya, kepada Bapak Ketua Cabang Kang Mas Ridwan yang saya banggakan, juga tidak lupa kepada Bapak Karjo selaku Ketua Ranting kilometer 11 yang saya banggakan juga, dan yang saya muliakan dan saya hormati seluruh anggota PSHT Sebarkabang Utara yang insya Allah dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Selasa, jadi hari Senin malam Selasa, selepas jamaah Isya yang indah, cerah dan insya Allah penuh berkah ini, tiada kata yang patut kita ucapkan selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah dapat menghadiri acara halal bil halal yang insyaallah sudah rutin dilaksanakan setahunnya ini dengan syukur bilisan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan hadir kita pada malam hari ini menjadi sababiyah diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, selaku umat Muhammad, saya selalu menganjurkan, selalu menghimbau khususnya bagi diri saya pribadi dan umumnya untuk seluruh jamaah, mari kita selalu menumbuhkan
selalu meningkatkan rasa mahabbah kita, rasa cinta kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak baca sholawat, dengan memperbanyak mengikuti sunnah-sunnahnya, termasuk malam hari ini kita mengadakan pertemuan, mengadakan halal bihalal dengan berjabatan tangan. Itu adalah sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa insya Allah dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah Nabi ini, kita layak, kita patut, bahkan wajib mendapat syafaat beliau, mendapat pertolongan beliau, tidak hanya di akhirat kelak, juga di kehidupan kita selama di dunia ini. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tema ngaji kita pada malam hari ini adalah halal bil halal. Pertama kali di Indonesia dan insya Allah di dunia, hanya di Indonesia ada acara halal bil halal. Ini yang pertama kali melakukannya adalah presiden kita pertama, yakni Presiden RI Bapak Soekarno beserta wakilnya Bung Hatta. Waktu itu beliau akan mengadakan acara pertemuan di Istana Merdeka bersama para kiai, bersama para rakyatnya. Waktu itu masih belum ada namanya, sehingga oleh Bung Karno diberi nama dengan halal bil halal. Nah, kita rakyatnya sampai sekarang mengikuti jejak beliau. Insya Allah ini acara bil halal ini hanya ada di Indonesia. Insya Allah di Thailand tidak ada acara halal bil halal seperti ini. Karena halal bil halal ini kalau dilihat dari artinya, halal itu boleh, bil halal dengan boleh. Maksudnya boleh dengan boleh bagaimana? Ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketum tadi, Bapak Ketua cabang tadi, ya. Jadi dari dimaafkan boleh dimaafkan. Jika di antara kita ada yang salah, meminta maaf, dan wajib hukumnya kita memaafkan. Maksudnya halal bil halal seperti itu. Hadirin wal hadirat, khususnya bagi jamaah SHT yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah. Tadi sudah disampaikan oleh Kang Mas Slamet bahwa setiap pertemuan, entah itu di saat latihan ataupun di mana berada, dianjurkan oleh Bapak Pelatih supaya kita ini selalu berjabat tangan. Ya mohon maaf tadi dari anggota wanita ada yang mau berjabatan dengan saya bukan menolak, saya sebenarnya menerima. Kan tapi karena saya ada uzur, yaitu menjaga wudhu supaya tidak batal. Jadi tolong dimaafkan. Kalau kiai saya dulu pesan sama saya, ketika sampean ada seorang wanita lain yang bukan mahram mengacungkan tangan di hadapanmu, jabatlah tangan itu, jangan kamu tolak. Karena sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram itu dosa. Akan tetapi membuat orang kecewa, membuat orang sakit hati, dosanya lebih besar daripada dosanya sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Makanya tadi saya minta maaf sepunten ingkang kathah, supaya nggak kecewa. Jadi menurut Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya begini, tidaklah seorang muslim ketika bertemu lalu berjabatan tangan kecuali diampuni dosanya sebelum berpisah. Itu dalilnya ketika kita berjabatan tangan. Lalu waktunya jabatan tangan itu kapan? Di mana saja dan dimanapun waktunya. Ketika setelah sholat boleh, atau ketika bertemu di
tengah jalan boleh, ketika di pasar boleh, tidak harus atau ditentukan waktunya, tidak. Jadi di mana saja jabatan tangan itu disunahkan. Akan tetapi jabatan tangan ini yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah adalah laki-laki bersama laki-laki, perempuan bersama perempuan. Jadi kalau malam hari ini mungkin ada saudara saya yang wanita tadi tidak saya jabat tangannya, jangan tersinggung atau jangan sakit hati. Saya hanya mengamalkan syariat agama, karena sentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram walau bila syahwatin, walaupun tanpa birahi, itu termasuk dilarang. Dilarang di sini bukan dosa besar, hanya dosa kecil. Jadi dosanya itu lebih kecil dibanding dosanya membuat sakit hati seseorang. Seperti itu. Jadi kalau sudah tahu ilmunya, seandainya ada saudara kita laki-laki tidak mau dijabat tangannya, ya jangan tersinggung, karena hanya menjaga supaya kita tidak batal dari wudhu dan menjaga supaya kita tidak melakukan dosa kecil seperti itu. Tapi seandainya yang kita mau jabat itu tidak tahu ilmunya, takut dia sakit hati, ya jabat saja. Karena sentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu dosanya dapat diampuni oleh Allah, dilebur oleh Allah ketika kita melakukan wudhu seperti itu. Jadi kalau seandainya saudara-saudara saya perempuan terpaksa harus jabatan tangan, silahkan, tidak apa-apa, dosa kecil. Bukan berarti saya menyuruh, maksudnya segera dilakukan kita berwudhu, insya Allah dosa jabatan tangan tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat seluruh anggota SHTC Balikpapan Utara, khususnya di kilometer 11 RT 15 ini yang dikasih dan dirahmati oleh Allah. Tidak terasa Ramadan sudah 8 hari meninggalkan kita, yang mana di bulan Ramadan kemarin kita melakukan tarbiyah atau pendidikan riyadhah atau latihan mendidik seluruh jasmani rohani kita, khususnya hawa nafsu kita, agar kita lebih taat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di bulan Ramadan kemarin, sebagaimana kita ketahui bersama, kita rajin tadarus Al-Quran, ditambah kita melakukan sholat sunnah setahun sekali, yakni sholat tarawih, ditambah lagi sholat witir di malam harinya, qiyamul lail di malam harinya. Kita selalu menghidupkan malam-malam Ramadan. Sedangkan di siang harinya soma, kita melatih diri kita, nafsu terutama hawa nafsu makan kita, supaya tidak makan dan minum. Kita lakukan puasa wajib di siang Ramadan. Tujuannya apa kita melakukan riyadhah, melakukan tarbiyah, mendidik, melatih hawa nafsu kita di bulan Ramadan? Tujuannya di bulan Syawal ini adalah supaya kita lebih meningkatkan lagi ketaatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syawal itu sendiri artinya adalah peningkatan. Jadi tanda-tanda kalau kita ini termasuk orang-orang yang berhasil, termasuk orang-orang yang lulus mendidik hawa nafsu kita di bulan suci Ramadan kemarin, maka ada tandanya di bulan Syawal ini seperti itu. Contoh, misal di bulan Syawal di tahun-tahun yang lalu kita kurang rajin silaturahmi seperti ini, hal-hal seperti ini, maka kalau diadakan rajin kita mengaturkan silaturahim di bulan Syawal tahun ini, berarti tanda itu kalau kita termasuk orang yang lulus, orang yang berhasil mendidik hawa nafsu kita menjadi lebih taat, lebih ibadah kepada Allah dan Rasulullah. Karena tidak hanya anjuran Allah silaturahim ini adalah anjurannya juga Rasulullah Muhammad SAW. Seperti itu. Sebagaimana sabda Nabi, anjuran silaturahim ini yang artinya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa
yang ingin dipanjangkan umurnya, dan barang siapa yang ingin dimurahkan atau dimudahkan rizkinya, fal yasil rohim, maka sambunglah tali silaturahim. Jadi seandainya selama ini yang disampaikan oleh Bapak Ketua Cabang tadi, karena ada COVID-19, ada Omikron dan sebagainya, 2 tahun lebih kita ya diuji oleh Allah dengan penyakit COVID itu, sehingga kita dilarang oleh penyakit untuk berjabatan tangan, untuk bertemu seperti ini dan sebagainya. Alhamdulillah saat ini kita sudah diperbolehkan oleh pemerintah untuk mengadakan acara-acara seperti ini. Jadi insya Allah biiznillah, dengan acara silaturahim seperti ini, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipanjangkan umurnya, akan dimudahkan rizkinya, seperti itu. Adakan saja, jangan hanya di kilo 11, bila perlu nanti di Balikpapan kecamatan sana kita adakan silaturahim yang lebih besar lagi daripada malam hari ini, karena fadilah manfaatnya seperti itu ya. Jadi menambah umur panjang, juga mempermudah kita mencari rizkinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, seandainya di tahun-tahun, di bulan Syawal tahun-tahun yang lalu kita kurang menyambung tali silaturahim, kalau di tahun ini, di Syawal tahun ini kita rajin, itu tanda sudah, tanda bahwa kita termasuk orang yang berhasil, atau orang yang lulus, atau orang yang diterima amal ibadahnya selama riyadhah kemarin, selama tarbiyah di bulan suci Ramadan. Jadi seandainya di antara anggota SHT ini ada kurang yang rukun, kurang bersatu padu, kurang guyup rukun, maka monggo ya, dengan semangat Ramadan kemarin di bulan Syawal ini kita lebih eratkan lagi tali persaudaraan kita. Jangan hanya perbedaan kecil kita adakan permusuhan. Jangan hanya karena ada perbedaan baju, misal nanti sebentar lagi kan 2024 ada lagi pilpres dan lain-lainnya. Jangan gara-gara berbeda baju, warna baju politik kita bermusuhan atau kita memutuskan tali silaturahim. Jadi tetap beda baju tidak masalah, yang penting kita niatnya adalah satu, apalagi sudah berjamaah seperti ini. Jadi nanti di surga itu tidak ada yang masuk surga nafsi-nafsi, itu nggak ada, sendiri-sendiri nggak ada. Semuanya yang masuk surga itu berbondong-bondong, berjamaah-jamaah. Kalau di sini ada persatuan SHT, ya insya Allah sampai masuk surga bersama-sama seluruh SHT sebalikpapan utara. Nggak ada hanya ketua sendiri, hanya ketua cabang sendiri, nggak ada, atau hanya ketua ranting sendiri, nggak ada. Bersama-sama, karena Allah itu senang dengan jamaah. Al jama'atu rahmatun. Jadi berjamaah atau persatuan ini adalah termasuk tanda kasih dan sayangnya Allah. Wal furqatu adzabun, lah sendiri-sendiri, terpisah-pisah, terpecah belah, itu termasuk siksaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai terpecah belah, bercerai-berai, jangan. Kita harus bersatu padu, guyup rukun di dalam, khususnya di dalam hal ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di furu'iyah, cabang-cabang ibadah jangan dipermasalahkan. Contoh, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, jangan dipermasalahkan. Atau kemarin yang satu pakai sholat tarawehnya 23 beserta witir, monggo. Yang satunya lagi 11 setelah witir, silahkan. Tidak ada yang salah, semuanya sudah pakai dasar dan dalilnya masing-masing. Dengan demikian insya Allah kita dapat meraih
kasih sayangnya Allah, ridhonya Allah, maksudnya rahmat dan maghfirahnya Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Jadi kalau seandainya kita selama ini masih ada di antara anggota atau saudara yang bermusuhan, kalau orang Jawa bilang nyatru, tolong tahun ini juga segera kita sambung kembali. Kita eratkan lagi tali persaudaraan kita, baik itu tali persaudaraan antar tunggal nasab, tunggal kandung, atau tunggal agama Islam, atau saudara persaudaraan seperguruan seperti ini, kita sambung kembali. Karena kata Nabi, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yakhillu li muslimin ayyakhjura akhahu faqo salasi ayamin. Tidak halal hukumnya bagi seorang muslim yang mendiamkan, yang nyatru atau yang memusuhi saudaranya salasi ayamin, fauqa salasi ayamin, lebih dari 3 hari 3 malam. Jadi kalau kita bermarah-marahan dengan saudara kita, entah itu saudara perguruan atau saudara sesama muslim, tidak boleh lebih dari 3 hari. Jadi kalau sudah tahu bermarah-marahan, silakan. Di dalam agama Islam diperbolehkan kita marah, akan tetapi tidak boleh berlarut-larut, tidak boleh berlanjut. Kalau yang lain silahkan lanjutkan, tapi kalau masalah marah, stop. Waktunya hanya 3 hari, 24 jam 3 kali. Seandainya kita tidak segera menyambung kembali tali silaturahim itu, bahaya Pak. Ada 3 orang yang nanti di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak diampuni dosanya dan dia tidak dapat rahmatnya Allah. Yang pertama adalah seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya, kecuali kalau anak tersebut mau bertobat sebelum meninggal dunia, ada kesempatan taubat dan meminta ampun pada Allah SWT. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang durhaka kepada suaminya, tidak ada masalah apa-apa, hanya masalah sepele, misal minta cerai sama suaminya, ya, durhaka sama suaminya. Ini istri tidak layak mendapatkan rahmat Allah di akhirat kelak, kecuali kalau dia ada kesempatan tobat selama di dunia sebelum meninggal. Terus yang ketiga, orang yang memutuskan tali silaturahim. Ini hati-hati, jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim, karena dengan memutuskan tali silaturahim kita tidak layak mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saya kira sedikit itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun hanya sedikit dapat kita amalkan dan kita ambil hikmahnya, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya untuk seluruh jamaah sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada setitik kebaikan yang saya sampaikan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada seambrek kesalahan itu murni kebodohan dan kelalaian saya dan keterbatasan saya. Untuk itu mohon dimaafkan atas segala kesalahan dan kekurangan. Akhir kali wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa saya Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hamdas syakirin, Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat, taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at, tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati ba'dal mamat.
Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa hasin amalana wa akhlaqana wa ilal khair qaribna wa anil syarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dunya wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dada bainana wa hdina subul salam wa najina minal dhulumati ilan nur wa janibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li nikmatika muslimina biha qabila wa timma alaina. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal arifina wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dfa' 'anna al-ghalaa wal balaa wal wabaa wal fahsya'a wal munkar wasifal mukhtalifat wa sadaida wal mihana ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min buldanil muslimina amah wa khususan Madinatul Iman kota Balikpapan Kaltim Indonesia innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna min afatid dunya wal akhirah wa fitnatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Jangan lupa support Wiki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSAT Jaya.